yaitu dihindarkan kita dari segala problem atau masalah dalam kehidupan. Seringkali kita menghargai nikmat Allah itu di saat Allah memberikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Tapi namun kita kadang lupa terhadap nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dijauhkan kita dari segala masalah problem kehidupan. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, tokoh Nabi Muhammad SAW, yang karena kehebatan dan keteladanan beliau dalam hal kepemimpinan, dalam hal ekonomi, dalam hal politik dan sebagainya, orang kafir menulis dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, namanya Michael Hart. Dia tuliskan nomor 1 yang paling berpengaruh adalah Nabi Muhammad SAW. Inilah sebagai kebanggaan kita sebagai umat Islam, sosok teladan kita dalam kehidupan kita, idola kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin di mana saja pun berada, pada pertemuan siang yang berbahagia ini kita akan mengupas kisah Du'thur ketika hendak membunuh Rasulullah SAW. Du'thur salah satu pemimpin kabilah Bani Muharib dari suku Ghatafan. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sendiri, maka dijadikanlah kesempatan oleh Du'thur untuk membunuh Rasulullah. Ketika Du'thur mendekati Rasulullah SAW, lalu mengayunkan pedangnya ke leher Nabi begitu dekat dan mengatakan, "Mayyamnauka minni ya Muhammad." Siapa yang dapat menolongmu hari ini ya Muhammad? Rasulullah SAW mengatakan, Allah. Lalu seketika mendengar kalimat itu, Du'thur bergetar dan jatuh pedang itu. Lalu Rasulullah mengambil pedang itu dan mengatakan kembali kepada Du'thur sambil mengayunkan pedang tadi, "Mayyamna'uka minni ya Du'thur." Sekarang siapa yang dapat menolongmu wahai Du'thur? Du'thur pun mengatakan, la ahad, tidak ada satupun. Seketika Du'thur masuk Islam beserta seluruh golongan dan kabilahnya. Hadirin jamaah pemirsa Al-Ammar TV dimanapun berada, dari kisah ini kita dapat meneladani bahwa betapa hebatnya Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat sengit itu. Rasulullah SAW hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kata ulama, jika seorang makhluk hanya takut kepada Allah, maka seluruh makhluk di muka bumi akan takut kepadanya. Bagaimana kita ambil lagi contoh daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia dibakar oleh Raja Namrud dan api itu sangat panas dan membara. Tidak terfikir sebelumnya oleh Nabi Ibrahim api itu akan menyelamatkan dia, tetapi dengan kesabaran dan ketakutannya hanya kepada Allah, maka api itu dikatakan oleh Allah, ya nar kunu bardaw wa salama ala Ibrahim, sehingga api itu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dalam sejarah Nabi Ibrahim dikenal Khalilullah, kekasih yang paling dekat kepada Allah. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim disuruh Allah untuk mengorbankan anaknya, pisau itu betapa dekat dengan lehernya, maka atas kesabaran dan ketauhidan yang luar biasa yang dimiliki oleh keluarga Ibrahim beserta anaknya Ismail, seorang anak yang hanya takut kepada Allah, maka Allah ganti Ismail dengan bidhibhin azim, dengan domba yang besar. Bagaimana pula kisah Nabi Yunus alaihissalam yang dimakan oleh ikan nun atau ikan yang sangat besar. Di dalam ikan itu Nabi Yunus berada dalam 40 hari menyeberangi samudra yang begitu dalam. Dikisahkan Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan di tengah malam, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan di dalam ikan. Nabi Yunus hanya tetap berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atas ketakutan Nabi Yunus hanya kepada Allah, Allah menyuruh ikan itu untuk memuntahkan Nabi Yunus. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam ketika membawa umatnya Bani Israel yang dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun yang begitu dekat dengannya. Nabi Musa kebingungan karena di hadapannya ada lautan yang terbentang luas. Karena atas dasar ketakutan Musa hanya kepada Allah,
Allah berikan solusi kepada Nabi Musa. Wahai Musa, pukullah lautan itu maka akan terbelah. Maka ketika lautan itu dipukul, terbelah lautan dan selamatlah kaum yang beriman dari kalangan Bani Israel. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakutan, ketakwaan yang ada dalam diri kita hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari segala masalah kehidupan yang kita hadapi. Kata Allah di dalam surah At-Talaq yang kita kenal ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut sama Allah dan hanya takwa sama Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala masalah dalam kehidupannya. Tapi namun hari ini, siapakah yang kita takuti? Apakah manusia? Apakah makhluk? Dan sebagainya. Maka hari ini kita muhasabah diri dalam kehidupan kita. Ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas, yang mana saat itu Nabi bersama dia di atas keledai, Rasulullah berikan pesan yang mulia, dan pesan ini menjadi nasihat buat kita hari ini. Kata Rasulullah, ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, aku akan memberikan sebuah kabar kepadamu, yaitu ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajid tujahak, ila akhir. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, jagalah Allah maka Allah akan mendapatimu, dan engkau akan mendapati Allah di mana saja engkau berada. Bagaimana cara menjaga Allah? Senantiasa takut, takwa hanya kepada Allah, dengan menjalankan perintahnya, salatnya, dengan menjalankan ibadah puasa dan sebagainya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah perkara-perkara yang harus kita tinggalkan karena bentuk takut kita kepada Allah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan keselamatan pada yaumil akhir. Ketika di padang mahsyar manusia dihadapkan dengan matahari yang sejengkal dengan kepalanya, sampai diceritakan oleh Rasulullah, saking panasnya ada orang tenggelam karena keringatnya. Namun ke-7 golongan itu disebutkan Nabi yang selamat. Salah satu di antaranya seorang laki-laki yang diajak berhubungan, berzina oleh wanita yang sangat cantik yang dia cintai, namun dia mengatakan, inni akhafullah, aku hanya takut kepada Allah. Maka bentuk takut ini luar biasa. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah zat yang memiliki asma'ullahul husna al-muluk, yang maha merajai, menguasai dan sebagainya. Kekuasaan dan kepemilikan Allah itu absolut, segalanya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan yang di bumi. Allah yang memiliki kita, dan apa yang kita miliki ini milik Allah. Bukankah ketika kita mendapatkan musibah, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami ini sungguhnya adalah milik Allah dan kepadanya lah akan kembali. Maka sepantasnya kita hanya takut kepada Allah. Kalau hanya takut kepada manusia, manusia sifatnya, kepemilikannya, kekuasaannya, hartanya, kedudukannya itu hanya relatif dan sementara. Kita lihat bagaimana kayanya Qarun yang diceritakan dalam Al-Quran, kunci-kuncinya saja, kunci hartanya diangkat oleh pemuda yang terkuat pada zamannya. Ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwah. Tetapi ketika Qarun merasa dirinya paling hebat, mengaku yang paling kaya, dan bahkan dia enggan membayar zakat, bahkan dia zolimi orang yang lemah, Allah menenggelamkannya dan seluruh hartanya. Allah kisahkan juga bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun, bahkan sampai akhirnya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Namun pada akhirnya Allah hinakan dia, tenggelam di lautan merah. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami awetkan, kami abadikan jasad Fir'aun sebagai contoh bagi orang yang melihat ini orang yang zalim, orang yang melampaui batas, yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Mayat itu terpajang di salah satu museum di Alexandria di Mesir. Hadirin jamaah pemirsa Amar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
pada akhirnya pada kesempatan yang mulia ini saya tutup dengan sebuah kalimat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika di dunia kita merasa tidak diadili, kita merasa hak kita diambil oleh orang, maka katakanlah dalam doa kita, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sang maha menguasai, merajai, dia akan mampu menghinakan dan merendahkan manusia yang dikehendakinya, dan dia juga mampu memberikan kekuasaan, bahkan mengambil kekuasaan itu. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini dapat kita ambil hikmahnya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa yang mendengar saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.